ini. Tapi kalau dilihat dari draft, kekuatan mungkin kita ngeliat early game-nya, Be. Kalau dari early game. Aku ya, aku pribadi kayaknya lebih ke kanan karena rotasi link lagi dan lagi. Kalau mid game-nya? Kalau mid game-nya itu baru mungkin ketika Hellcard-nya dapetin posisi yang benar-bear manis, apalagi Beatrix. Ya Kalau late game-nya? Nah, Melisa hati-hati. Wadidaw. Jadi kayak kanan lagi. Kanan kiri, siapa yang bakal ngedapetin kemenangan di game kedua MPL Arena? Masih semangat dong pastinya buat ngedukung kedua tim. Boleh minta suaranya, inilah dia match penutupan kita untuk hari ini, bahkan sepanjang regular season. Di season yang ke-9 ini, Onyx Esports dan juga Alter Ego. Game kedua, Best of 3 Series. Alter Ego, mereka sudah mendapatkan satu kemenangan manis di game yang pertama. Tapi ini tentu jawaban yang berbeda karena mendadak Digi, Be. Ini menjadi jawaban netralisir semua yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Ya, termasuk dengan Tyrant Revenge, Tyrant Rage, atau bahkan mungkin dengan Hellcard Curse-nya ya, atau silence dari Hellcard-nya itu sendiri. Ya. Yang dimana ini akan memberikan efek yang begitu mengganggu, apalagi Kiboy tiba-tiba pagi-pagi ingin mencoba untuk mencuri ke arah Celi Boy-nya itu sendiri dengan purple buff yang tadi baru saja diamankan olehnya. Ya, low wave terus-menerus di pop up dan ini nambahin sustainability juga untuk siapapun yang lagi di babysit. Drian dengan diginya di arah mid lane, dia bisa ngeharas dengan alarm bomb yang dimiliki. Ciri khas Onyx Esports banget ya, 2 support loh. Ya, dan sekarang Kiboy udah berada di arah bottom lane, mencoba untuk ngedapetin Immobilize. Nino love wave sampai memaksa flicker dari Nino untuk muncul di pagi buta. Baru menit ke-1, flicker sudah harus dipakai. Ya, informasi bakal diberikan dan mungkin setup turtle akan lebih dipermudah bagi teman-teman dari Onyx Esports dengan trigger flicker barusan. Dan satu rotasi ke area bottom lane dari Kiboy ngebikin kemenangan di arah gold lane-nya. Harus mengusir mundur dari Nino, harus pulang recall, membuat dia akan sedikit tertinggal dari segi levelnya. Alright. Ya, tapi di area top lane kita akan melihat pertempuran Pai dan juga Boots. Boots dia bisa untuk ngedapetin level 3 lebih dulu, lebih awal dibandingin Pai, bahkan mau level 4 begitu cepatnya. Agak sedikit terlambat untuk clearing minion, mencoba untuk bergerak ke area bottom lane. Sylphid Lance muncul, Leo Murphy mau kabur kemana itu sudah digunakan, tapi Dark Knight Falls membuat semuanya kebingungan. Tembak Oblate untuk disengage saja, kedua tim tak ada yang terluka, tapi Kiboy masih ngotot maju ke area depan. Bouncing ball dikeluarkan, satu low wave lagi, Leo Murphy masih bisa bertahan. Pinter banget penggunaan skill dari Melisa. Calvin Winata. Benar-benar dengan jarak yang jauh, pantulan dari setiap basic attack ya. Dan bahkan kita lihat masih di dive, dihajar begitu saja. Lompat lagi ke arah depan, dapetin satu lagi attack speed tambahan. Tapi tampaknya tidak berhasil untuk shutdown seorang Beatrix. Ya, aku bilangnya kalau misalkan Melisa ini adalah Hanabi V2. Oh, Jadi pantulan damage-nya masih jauh itu. Dan Iya sih. emang kebetulan ya Leo Murphy dalam keadaan yang benar-benar low HP Lagi banget. low juga, ya. Lagi low HP, lagi kena poking damage dengan sangat amat banyak. Kiboy lagi dan lagi kali ini menjadi satu sorotan utama Dark Knight Falls. di area bawah mencoba untuk bertahan cewek dengan datangnya Kiboy hardcard ke tangan cewek, membuat pemain dari Alter Ego berpikir untuk 2 kali komit terhadap cewek di area bottom lane. Sedangkan kita ngeliat dari arah turtle-nya, objektif pertama siapa yang dapetinnya, karena Pai sudah hadir, posisi ulti ini nggak bisa, timing yang kurang tepat. Sylphid Lance berhasil untuk dapetin turtle dengan manis. Itu yang gue bilang, Be. Kenapa tadi memilih? Tapi tampaknya sebelum membahas itu, Calvin Winata harus dijatuh begitu saja. Nino yang mendapatkan 1 poin kill. Drian masih Time bisa journey. survive, yes. Time journey di waktu yang tepat. Dan tadi pembahasan sebelumnya, kenapa gue milih, kenapa jangan Hellcard itu tadi, Be. Ketika udah lompat, Go away. go away atau ada si Angelanya gitu. Ya balik lagi karena targeting dari Angelanya ini sendiri masih belum diketahui. Kiboy mungkin akan ditunggu hard guard-nya ke arah mana. Iya. Karena untuk sekarang di early game mungkin masih kelihatan supporting power banget. Tapi di late game satu kali aja Kiboy salah Cewek nggak sih? masuk aja. Nggak, Itu udah bahaya cewek banget. lagi. Ayo, Ke Sylphid bingung Lance kan? nggak sih? Sylphid Lance David Sen gak sih? ya kayak tadi kena silence. Langsung trigger Tempest of Blade. Di sisi lain kalau misalkan ceweknya dirasuki, ya Sylphid Lance dalam ancaman. Sylphid Lance yang dimasuki, cewek yang dalam ancaman. Kena Iya. silence, tidak ada yang namanya Purify di sini. Go away, nggak bakal bisa di-trigger. 1,5 detik. Berarti cewek tinggal, kalau di late game ya kita menghayalnya ya. Win of Nature. Win of Nature sama dia jaga jarak sih, positioning. Iya. Tinggal manfaatin dari pantulan damage-nya aja. Dari boneka-boneka lucu dia itu. Mono. Iya.
medalsnya. Dan sekarang kalau momen-momen early gini kayak 5 menit awal early gamenya, keduanya masih bisa balas-balesan dan rotasi terus-menerus tuh ke arah gold lanernya terus. Nggak mau dilepasin, nggak mau ngasih enak juga karena sekarang Servit Lens yang menjadi tumpuan juga dia bisa rotasi cepet banget. Begitu pula dengan Seri Boy yang punya global presence. Sama-sama punya global presence dari Alter Ego dan juga Onyx. Onyx ada Keyboy yang bisa ngelakuin backup kemanapun dia berada. Tapi begitu pula dengan Alter Ego ada Seri Boy. Setiap ada gerakan bisa tinggal Dark Night Falls dipencet. Gelap sudah dan bisa reset ulang ataupun mempersiapkan counter inisiasi. Connect snipingnya. Trainer ya, tapi dari Nino sendiri udah memiliki beberapa damage. Dark Nightfall jump in sepertinya. Ke arah belakang, ke arah cewek. Itu dia. Masih ditahan dan lihat Silence-nya nggak connect soalnya. sangat tebal dan bahkan kita lihat ceweknya. Persitnya sakit banget dari Leo Murphy tapi tampaknya 1 untuk 1. Sally Boy juga harus tumbang. Udil masih ada Black Shoes. Masih mencoba untuk balik lagi ke arah depan. Mencoba untuk maju lagi tapi tidak ada lagi Terran Rage-nya karena sudah digunakan tadi. Karena Calvin Winata tapi Keyboy-nya masih survive. Boots dengan mudah ultimate-nya dan langsung ada flash shot dan damage dari seorang Boots. Berhasil langsung shutdown. Flame shot plus damage dari seorang Boots. Di arah mid lane-nya. Ya, ini peperangan yang cukup mengejutkan tiba-tiba terjadi di area river. Dan ngelihat kayak gini, ini setup yang manis juga ya, Be? Ya balik lagi sih dengan Leo Murphy. Semuanya selalu diawali oleh Leo Murphy saat ini. Ya, Heron Revenge ditambah dengan Keyboy maju terlalu dalam. Nino berhasil untuk mengusir mundur. Modelsnya memberikan damage yang besar pula. Onyx Esports 3 member sudah bersiap di area bottom lane menjawab rotasi dari Alter Ego. Lihat ada Leo Murphy yang masih nyimpan dari Tyrant Rage-nya. Servit Lens maju ke area depan. Tempest Soul Flame menuju ke arah Nino. Nino masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi Tyrant Rage berhasil untuk didodge oleh Servit Lens. Saatnya kita bilang cluster. Cluster, Fitlands. yes sir, itu dia Servit Lens. Benar-benar bisa ngejudge lagi kan? Ngedutch. Kok jadi ngejudge? Antara Jux sama Dutch jadi ngejudge. Oke. Kombinasi ya. Kombinasi ya. Symphony of kombinasi. Wah. Dan sekarang di area top lane kayak apa itu barusan? nyaris. Keyboy save the day, tapi cewek di area belakang tertinggal seorang diri tanpa adanya balap bantuan. Rian sudah berusaha untuk melakukan time journey. Tapi damage sudah masuk ke dalam. Cewek pun harus tumbang. Sementara pemain lain dari Onyx Esports harus mundur teratur, melipir, dan berpindah ke arah lane lain. Karena sudah mulai di-push. Servit Lens menahan di area tengah. Mencoba untuk nge-clearing, tapi itu sangat berbahaya. Dan perhitungan yang tepat dari Servit Lens. Lihat, nggak peduli. Leo Murphy di depan. Lagi-lagi Leo Murphy dengan menggunakan kufranya. Selalu mengincar ke arah yang tepat. 2 kali dia ke arah cewek. Ketika ke arah Link, tapi 2 kali juga dia di dodge sama Linknya. Tidak apa-apa, Mamo. Leo Murphy, apa yang bakal dia buat saat ini? Kayaknya dia lebih membutuhkan Death Armor karena udah ada 2 Berserker Fury di sana. Dari, Nino hampir aja tuh. Runner Apathy lewat begitu saja, tapi untungnya masih bisa diamankan oleh Servit Lens. By the way, back to item, belum ada yang kayaknya nge-build ke arah Blade Armor. Nah ini gak sih? Dominance Ice baru Dominance Ice ya? Ya, tapi kayak bener-bener masih dibutuhkan untuk Berserker Fury itu sendiri di kontes gitu. Iya, dengan adanya Fahad. Ya, maju ke arah depan. Tempest Offlane keluar dan mendapatkan 1, belum berhenti di situ. Tempest mencoba untuk melawan counter inisiasi. Tapi Boots hadir dengan adanya Black Diamond 3 member. Boots seorang diri memakan damage yang besar. Berada di tengah-tengah Alter Ego Esports. Leo Murphy ditukar dengan Rian dan juga Boots. Nge-cancel juga untuk recall-nya barusan dengan Digi. Yang benar-benar menyebalkan. Digi is back. Benar-benar langsung memberikan 5 true damage. Sehingga teman-teman dari Alter Ego Esports tidak bisa recall ke arah base-nya. Yes, mencoba untuk dicicil. Turret kedua di bawah menit 10. Bahkan jalan sini. Nino dari jarak yang sangat jauh. Langsung menumbangkan seorang Keyboy. Ya, itu target yang tepat. Dan ngelihat Nyampe dong. Segitu ya? Renner Apathy. Tembakan Dari LDR. turret 2 itu. Enggak, tadi dia sempat masuk ke dalam area dari orange buff-nya. Orange buff, oke. Baru dia Kalau itu nge-clear boleh ke nyampe. bagian dari bottom lane. Oke. akhirnya Itu ya, baru make sense. Keyboy kali pertama tumbang. Peluru nyasar dari Nino. Wow. Duar.
Alter Ego sekarang di menit yang ke-9 berhasil untuk mendapatkan banyak sekali turret yang dimiliki oleh Onyx. Tapi yang perlu dilihat adalah defense total dari Onyx untuk mid turretnya. Mereka nggak mau ketika satu turret ini hilang, tentu ke arah purple buff dari Onyx Esports itu lebih mudah dari Alter Ego Esports. Jadi pertahanan terkuat untuk purple milik Onyx dijaga ketat supaya Alter Ego nggak terlalu bisa mendominasi semua lane yang ada. Di defense terus-terusan, bahkan kayak totalitas tanpa batas itu. Totalitas tanpa batas. Ya balik lagi sih, kehilangan turret artinya kehilangan dari segi objektif. Dan objektif tersebut bisa dimanfaatkan terutama untuk mapping. Atau bahkan mungkin melakukan split push. Apalagi keduanya sama-sama memiliki assassin. Sehingga mungkin dari Servit Lens atau bahkan Shelly Boy akan mendapatkan hal yang serupa dan busted. Nangkep ke arah Link. Emang PR. Luar. Udah ngedapetin level 13 dari Servit Lens, bahkan 14. Itemnya juga tentu udah lebih memadai. Memasuki menit-menit 10 ini udah masuk ke arah mid game di mana Lord akan hadir. Lord yang pertama, tapi Lord belum mulai diambil siapapun. Cuma dari time jadi sudah di pop up Brian. Satu skill yang sangat mahal. Tentu Alter Ego Esports mereka akan lebih unggul untuk mengamankan dari skill Lordnya karena cewek menjadi sasaran selanjutnya bagi Udil. Blacksheet digunakan, cewek dalam bahaya, meletup-letup dari Angry Gloom-nya dikejar terus-terusan, cewek ditutup oleh Udil dari arah samping. Servit Lens. Bener-bener dikejar kemanapun dia cabut satu hit lagi. Masih ada hard guard-nya, masih bisa selamat ternyata. Waktu yang tepat Ciboy untuk melindungi seorang Link. Tapi harus kehilangan satu purple buff tampaknya. Bocil A. Iya kelas Pai, betul. Diambil oleh Pai Secure. sepertinya. Lebih secure lebih tepatnya Bung Cornet. Karena lebih aman dan tidak diamankan oleh Servit Lens. Dan ngebeli waktu karena mini serpentnya pun di sana masih ada. Jadi mau nggak mau harus di take down terlebih dahulu. Kak Pai. Menuju ke arah bottom lane. Tapi Players Gold by Living by Mandiri, Servit Lens ternyata masih terkaya untuk saat ini. Walaupun karena dia belum tumbang gak sih? Iya. Sekali kayaknya ya deh. Oke. Gak apa-apa, gak ada yang lihat. Tapi kalau ngomongin soal gold lagi ya, karena mungkin efek dari dua support ini. Jadi cewek lebih optimal karena ada dua item ROM di sana yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx Esports. Ya, sebelum- Damage dealt by Ox juga bisa kita lihat Driannya yang paling terkaya karena dia juga bikin ke arah Magic Shoes untuk dire hit. Oke. Memang sih kayak Servit Lens berada nggak terlalu 20 menit puncak karena 12 mainnya objektif juga, fokus buat farming, belum kesentuh sama sekali Nat, bener. Tapi Shelly Boy udah sekali kesentuh, jadi dari keduanya masih bisa untuk nge-set up Lord. Ini Lord yang belum berhasil mereka amankan dan udah ter-enhance juga di menit yang ke-12. Bisa ngebantu banget untuk ngedapetin turret dengan charge, dengan serudukan maut dari Lord menit 12. Nih semakin late game semakin tebal juga nih pastinya dari DG. Dan juga teman-teman dari Onyx Esports ini masih hitungannya mid game. Dan lihat tuh, masih sesakit itu. Wow. 2 bar langsung 2000. gila. 2000 damage di sana seperti Tapi damage heal-nya juga besar. Iya, karena favor Damage heal nggak tuh? efek recover heal. Iya. Nah, Gara-gara itu berdamage juga, tapi bisa nge-heal juga. Damage heal jadinya ya. damage heal. Ya benar sebenarnya. Itu dia, maksud dari Korea, tapi Udil masih ada Black Shoes. Didats begitu saja, Pai di bagian depan masih menjadi frontliner dari anak Alter Ego Esports dan bahkan didapatkan 1 poin killnya. Servit Lens dari linknya, tapi tidak ada purple buff dan membuat dia harus balik lagi karena belakang Bunse sendirian di depan. Langsung di shutdown, ditukarkan begitu saja, tapi Shelly Boy, The Miracle Boy tidak berhasil dapetin 1 poin killnya terhadap Keyboy. Dan justru malah dibalikan keadaannya. Yes, terhentikan peperangan terpisah di antara atas bawah terlalu jauh, bisa saling menusuk ke arah lini belakangnya. Tapi Alter Ego ketika kehilangan Shelly Boy, nggak akan ada kontes Redly dan Onyx Esports untuk lebih percaya diri untuk masuk ke arah Lord yang terbuka bebas. Sementara Alter Ego, Leo Murphy sudah mengintai dekat sekali dengan adanya Lord. Dia bisa nge-set up dengan Tyrant Rage yang belum dibuka. Snipernya. No. Tidak berhasil tampaknya. Justru diamankan oleh seorang linknya. Temple Soul Blade maju ke arah depan. Pedang pertama, pedang kedua, pedang ketiga, pedang keempat. Pai-nya. Tapi kita lihat dapat 1 point kill. Justru datangnya dari seorang Nino. Yes, dan belum lagi damage dari Udil juga sangat besar. Udil Nino bebas untuk memasukkan damage-nya ke arah Onyx Esports. Mereka berperang di gang sempit. Mengenakin ala
Alter Ego. Jadi semuanya Angry Gloom meletup-letup. Semua jadinya Onyx hilang di antara kebatuan yang ada. Kenapa aku lebih fokus kepada Celiboy yang barusan mengeluarkan stiker Onyx. Tapi kita ngomongin soal Sirvit Lens dulu mungkin yang akan ditargetkan juga sama Kiboy tadi barusan. Karena Celiboy ketika jump in ke arah belakang sana, itu ke arah Kiboy kan. Dan Kiboy punya heal, damage heal, yang sesuai dengan yang tadi kita bahas. Memberikan damage balik kepada Celiboy dan bahkan memberikan heal kepada Kiboynya itu sendiri. Makanya menurut aku target yang paling tepat untuk dari Celiboy, entah itu cewek atau bahkan Sirvit Lens, bukan ke arah Kiboynya. Ya. Lord sudah nge-charge di area turret yang kedua, hilang. Masih bisa ketahan sih tapi. Dan tuh, apalagi kayak Alter Ego mereka nggak panik movement ataupun apa. Mencoba untuk melakukan kontrol dari segi lainnya. Sebagai Rainer. Bottom lane di-push, atasnya. Waduh. Wih. Sempat terkena damage dan lumayan tinggi. Nggak sempat ngamuk Lordnya. Ada di atas tadi. Yes, tadi- maksudnya tidak sampai ke inverted turret. Udah dipakai di Udah turret dipakai kedua. di inner turret duluan. One v two situation. Dark Nightfall masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa untuk menahan dan bahkan ini kalau gua bilang Lordnya masih dalam tanda kutip belum memberikan apa-apa ya. Cuma dapetin satu turret doang di arah top lane-nya, nggak sampai nembus Aku ke arah bilangnya, inverted turret. aku bilangnya Lord giveaway sih. Giveaway. Iya dikasih aja. Next-nya sih, Next-nya ini baru. yang ngebuat dari Onyx Esports perekonomiannya jadi lebih imbang. Ya sebenarnya mungkin kalau misalkan kita Perekonomian. melihat dari player head to head by Lita ya. Ya ini dia, dua sosok pemain yang paling Konsisten. berperan penting untuk sekarang. Mau Lagi dipaksa perang kah, lihat Dragon from Hell dari seorang bootsnya ke arah depan. Dari seorang Link masih menahan di arah tembok. Mundur lagi ke arah belakang dan Celiboy-nya tidak peduli dengan team fight di arah bottom lane. Dia mencoba untuk cari-cari momen lagi kayaknya. Ya, bergerak untuk mencari celah pula karena untuk war tadi berat banget karena Alter Ego nggak punya informasi berada di mana Onyx Esports tapi sekarang mereka tahu Dark dan Nightfall. Langsung di pop up begitu saja. Tidak ada lagi time journey. Kita lihat dipaksa team fight lagi. Tyrant Rage ke arah Link-nya. Link yang diincer tempo softplay tapi masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa survive. Tidak ada purple buff dan mencoba untuk dibalikan keadaan oleh cewek tapi lihat damage terbesar. Maju lagi Blink lagi ke depan dan bahkan Surveillance-nya masih mencoba untuk dapetin purple buff. Tidak bisa dibalikan lagi keadaan dan masih bisa survive semuanya. Hanya Drian saja ternyata yang tumbang di team fight barusan. Ya, Alter Ego Esports mereka berhasil untuk kabur dari peperangan yang mereka mulai dengan hanya mengorbankan Drian dari Onyx Esports. Mereka pun juga bisa balik, 4 member masih survive. Itu Wah. usaha abuse dari Alter Ego. Mereka masuk dengan ada Dark Nightfalls muncul ke area belakang di saat Onyx. Mereka mundur, mencoba untuk mengatur strategi ulang, tapi Alter Ego hadir. Dan sekarang Lord yang belum ter-evolve sudah akan menjadi perebutan. Onyx Esports cepet banget. fokus untuk mendapetin satu retri, tapi dari Alter Ego mereka gagal untuk mencuri Lordnya, sementara Dragon sudah dikeluarkan. Boots memilih untuk mundur, Onyx nggak mau mengambil resiko berperang di area Lordnya. Wow, dari satu Lord sebelum yang ini ya. Membuat keadaan ekonominya seimbang ditambah sekarang punya Lord lagi. 2. Lord yang kedua, yang berikutnya dari anak-anak Onyx Esports. Apakah sekarang akan memberikan impact yang sangat besar. Karena hanya tersisa sedikit saja HP turret di arah bottom lane. Dari Alter Ego-nya dan ternyata berjalan dari arah top lane. Harus mencari team fight yang sangat rapi yang sudah sebenarnya di setup ini terlebih dahulu oleh Alter Ego. Lebih memilih untuk menahan kayaknya di high ground ya. Tapi kalau ngomongin soal high ground, cuma dari Udil. dong. Nino juga ya satu hit Ya, sniper. paling Rainer berat udah ya, Net, berasa. Iya paling stuck 5 ini sih Angry Gloom. Diledakkan dengan Energy Shockwave juga. Terus paksa Black Shoes nggak? Enggak sih kayaknya. Nggak perlu Terlalu beresiko kayaknya kalau paksain Black Shoes kali aja bootsnya ternyata tiba-tiba dengan Black Dragon Transformation akan menggunakan atau nge-trigger satu ultimate itu. Dan Kiboy heal up-nya terlalu strong seperti di sini. Gila itu. Udah punya fleeting time juga dan Sirvit Lens sepertinya penuh akan lagi. lebih dilindungi dengan satu item tersebut. Udil Blade Armor. Wow, real time win probability pun kayak ke tangan Onyx Esports dengan cukup besar, lebih dari 50% karena Lord sudah dari tangan Onyx Esports nge-charge ke arah inhibitor di arah top lane. Sedangkan pemain lain mencoba untuk mencari setup terbaik yang mereka bisa berikan atau perlahan tapi pasti Lord sudah mulai hancur di tangan Alter Ego. Satu inhibitor saja yang bisa diamankan oleh Onyx dan mereka nggak mau melanjutkannya lagi. Yes, sudah mulai dikeluarkan Black Dragon formnya di arah tengah. Tapi masih bisa dengan sangat-sangat disiplin ditahan oleh anak-anak Alter Ego. Black Shoes
Ngedash begitu saja. Masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane yang kehilangan cukup banyak banget HP di arah turret tengah dan bawah. Tapi lagi-lagi masih bisa ditahan oleh anak-anak Alter Ego Esports. Ini efek dari cooldown reduction yang sangat amat dimaksimalkan ya dari teman-teman Onyx Esports ini membuat mereka tuh nggak takut ketika mereka menggunakan ultimate. Entah itu Heartguard, entah itu Time Journey. Mereka tuh nggak pernah ragu kalau misalkan menggunakan ultimate, apalagi untuk nge-cover entah itu boots, Sirvit Lance atau bahkan cewek ketika teamfight berlangsung. Nggak cuma teamfight, skirmish sekalipun ketika terjadi, itu ya mereka trigger aja. Karena setidaknya mereka punya cooldown reduction yang nantinya akan ngebantu banget untuk teamfight nanti ketika mereka tuh mau all-in kepada salah satu member dari Alter Ego Esports itu sendiri. Tadi gue sempat berpikir ya ketika Time Bomb dikeluarkan sama si Drian ya, sama Digi. Gue berpikir awas itu ntar jadi ininya Nana. Nana. Molinanya. Molinanya Molina. Nana. Gue kira gitu sempat terpikirkan di otak gue. Sejak kapan Diki jadi kucing? Udah kayak Molina. Molina itu rakun. kalau Rakun, nggak rakun. Oh, bukan kucing ya? salah. Bukan. Mentang-mentang punya kucing di rumah. Iya, Ya ampun. Oh iya nggak apa-apa ya, yang penting ada kupingnya, sama-sama punya kuping. benar. Wow. benar. Tapi ini Nggak kuping harus salah dipasang nih, soalnya pergerakan sudah terdengar juga dari depan Nino Diki yang dalam diincer. bahaya. Tempest Flame keluar komik terhadap Nino, Surface Lens lagi Play. kembali Masih bisa hidup. Kiboy harus mundur ke arah belakang, dibalesin dan malahan kali ini Alter Ego yang mulai bermain galak maju ke area depan. Peperangan terbagi, Pai mencoba untuk ngezoning lini belakang dari Onyx Esports, sementara Leo Murphy mencoba Jelly untuk Boy mengejar, lihat. hadir untuk penutupan closing executor. Masuk ke depan terreach. terkena 2 boot menjadi korban, tapi dari Gibonya masih bisa selamat dan Wow. Drian balik ke arah belakang. Alter Ego tersisa 3 member, Onyx tersisa 2 member saja. The real definition of high mechanic dari seorang Nino. Nino. Benar-benar membuat anak-anak Onyx Esports buyar. Bingung apa yang terjadi. Buyar. Yang diincar Ninonya tapi Ninonya nggak tumbang dan justru malah kehilangan 3 playernya dari anak-anak Onyx Esports. Dan aku suka pemanfaatan dari teritorial tembok yang dimainkan sama Nino sih barusan. Dia mengincar ke arah samping dan udah ada cover dari Leo Murphy. Jadi Sirvit Lance gak bakal bisa tembusin ke arah tembok tersebut. Karena balik lagi ya dengan efek dari spray down itu tadi ya, Nibiru Spacian. Halo. Wow, Leo Murphy. Oke, red ring-nya disimpan by the way, baru digunakan Oke. kepada Orange Buff. Aman net. Main aman soalnya juga nggak ada. Nggak ada gangguan gangguan free dia. juga. Dia tumbang Silly Boy-nya. Iya, masalahnya Kena immortal. gebuk. Immortal. Ya sudah. Ya makanya, Oke. HP low. Dan mau nggak mau langsung ganti ke arah Thunderbelt. Alright. Langsung dijual begitu saja. Mungkin udah ada niat Bukan kesana. diganti ke Winter Trunch. Efek slow. Darah tambahan. Melainkan, yes betul banget. Efek High slow. risk, high reward. Ya. Jump in sekali mungkin, lalu nanti sisanya diserahkan kepada Nino. Oke, damage-nya udah terlalu besar. Sudah mulai dapetin ini turret di area tengah. Visual yang paling penting di area mid lane-nya. Kiboy mencoba untuk mengharas, dibalaskan oleh Udil juga. Masih satu saja tapi lihat Surfeit Lens-nya. Udaranya sekarat banget. Nggak Nggak nyampe. Wah ini sih harus hati-hati nih. Blind shot dari Nino yang lagi Nino. nge-track ke segala arah. Apakah kamu adalah Indonesian sniper di sini? Wow. 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 Iya, betul gitu, Net. Kaku banget ini gua. Livi bikin PR sendiri nih buat caster ya, latihan bikin hati. Tapi inilah dia, kita kembali ke dalam game yang kedua, Best of 3 Series Onyx Esports. Coba, mereka masih bisa ngusir mundur Alter Ego, Lordnya udah hilang ya? Iya. Udah. Tadi di mid juga udah hancur. Udah ya? Door. Pem. Nggak nyampe. Di door tapi tidak meletus balon hijau di sana. Alarm bomnya Wow. kelinci. Di mana-mana. Dan tadi aja ya, defense di tengah, itu aku lihat ada stack 4 alarm bom yang bikin, siapa tadi kesiksa? Aduh ya ampun, sebelum pause Pai. terjadi. Iya, Pai. Iya. Tadi sebenarnya dari Driannya itu sendiri kan udah memiliki damage deal yang sangat amat tinggi. Heeh. Apalagi dia nge-buildnya karena magic, dia juga udah punya daya Konsil, hit. konsil. Enggak ada sesuatu di sana tapi Ada sesuatu. Nggak dilanjutin. time journey sepertinya. Oh iya, time journey. Dilanjutin tapi time journey. Di Langsung trigger. lepas dari ultimate-nya Terror Rage. Pai. Dan bahkan fokus ke arah top lane itu yang diincar. Pai-nya sekarat, Pai-nya ditumbangkan. Sirvit Lance. Tempest of Blade, masih ada Heartguard, masih bisa dilindungi. Hanya satu orang saja, Pai
yang harus tumbang selama 55 jam. Waduh, masalah utamanya ketika Sirpai tumbang ya. Maaf, sorry. Sirpai tumbang, masalah Lordnya juga sesaat lagi akan muncul di Ya, Warnet. berasa 50 jam sih Net, soalnya kayak Lama itu momen banget. krusial banget untuk Betul. kedua tim. Itu maksudnya. Ketika nggak ada satu member aja, tentu akan lebih susah memenangkan war di arah Lord yang sudah evolve di menit yang ke-24. Makin berat untuk berperang juga. Piu, next Nino. Piu, 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 piu. Net. Prit. Prit. Ya, ini prit. Kedua tim sudah berhadapan satu sama lain, saling pandang memandang. Ini udah mulai dagdikdukser sebenarnya. Kalau Yap. dari ngelihat momen kayak gini, Onyx Esports, mereka mulai nge-set up. Tapi dengan Oh, kondisi aman. 3 inhibitor yang pecah, Betul. mereka harus memperhatikan pula Oke. Dan dari wave pergerakan Sally manajemennya. Boy-nya juga pinter sih. Dia majuin nge-manage lane-nya di area top lane-nya biar keganggu juga dari anak-anak Onyx Esports. Dan bahkan di reset kembali, sudah ada Pai kembali juga. Nih, bahkan untuk saat ini apakah bakal dikontes untuk dari Lordnya, karena balik lagi sesuai dengan yang tadi Bung Cornet bilang. The next Nino ini lagi dan lagi sniping powernya Renal Apathy selalu dua, nge-trigger satu. yang mungkin bisa diamankan dan bahkan ditahan. Retribution itu di-trigger. Semuanya selalu digunakan. Pick off akan menjadi salah satu opsi bagi keduanya. Kalau mereka mau lebih men-secure Lord dengan lebih aman. Tapi kalau ngelihat dari ini, War juga sama-sama kuat. Mereka punya sisi yang besar. Disengage pun bisa. Tinggal gimana mereka targeting dan memilih player yang harus difokusin dulu. Targeting intinya. Heeh. Siapa yang mau ditarget, siapa yang mau di-trigger? Apakah Drian-nya ataukah cewek? Dengan go away yang mungkin cooldown-nya tidak terlalu besar untuk saat ini. Udah mulai ketahuan di reset juga sepertinya. Tapi tidak ada jungler dari kedua tim. Di reset kembali. Oh, tidak ada jungler by the way. Yes, sama-sama di area top lane. Dikejar kah? Oh, dikejar. Wah. Halo, kameramen, Sally Boy sekarang. Alah, tidak terlihat tapi tampaknya langsung didapatkan begitu saja. Combo dari seorang Servit Lens dan juga Keyboy. Ya, kelihatan inilah global presence dari Keyboy yang bisa selalu menjadi bala bantuan. Dan di sisi lain, cewek dia kegasak satu peluru dari Nino aja udah tinggal separuh HP. Tapi spell fame-nya gede juga. Haskell Heslow kah? atau bahkan Wind of Nature dan Demon Hunter Sword. Jadi ada dua item lifesteal-nya. Sehingga menutup dari apapun yang dikeluarkan dari damage teman-teman Alter Ego Esports. Sementara Drian, Blood Wings. Damage shield-nya akan lebih konstan lagi dan lihat di sana ada banyak sekali yang menanti Udil. 1 kali damage shield, 2 kali damage shield Udil terpaksa menggunakan Shield. 1 bar HP tersisa. Diamankan begitu saja. Plus adanya 1 time journey yang dilakukan oleh Drian untuk mengamankan. Nge-make sure aja kondisi di arah Lord mid-nya aman. Tidak ada Leo Murphy atau tidak ada lagi apapun crowd control yang masuk di sana. Golden Staff, menarik. Nino ingin memanfaatkan apa yang dia punya dengan attack speed yang tersisa. Apalagi ketika mau melakukan big fight terakhir ya. Untuk sekarang pun mungkin kita melihat Boots dengan Immortal mungkin akan sangat membantu. Apalagi beberapa dari Onyx Esports. Ini fokus ke arah Immortal. Untuk team fight mereka akan punya posisi dan bahkan 2 support yang sangat amat membantu. Dan cewek sebegitu percayanya dia dengan 2 support yang menyebalkan ini. Yang memiliki efek yang luar biasa sehingga nanti mungkin kita akan melihat Onyx Esports dengan big fight-nya. Ya, apalagi Lord juga akan masuk sesaat lagi ke dalam base milik Alter Ego Esports. Pertahanan terbesar harus ditunjukkan oleh Alter Ego karena ini Lord ini gede banget. Cuma Alter Ego sebenarnya adalah mereka memanage wave di area bawah biar bisa masuk menjadi distraksi untuk Onyx Esports. Dark Nightfall 1 melawan 2 di arah bottom lane-nya. Dan kita lihat di arah tengahnya masih mencoba untuk memberikan damage tambahan ke arah Lord yang dibersihkan begitu saja. Tapi Hellcard-nya ditumbangkan oleh Angela. Pai-nya juga sekarat, masih ada Immortality. Belum pecah juga Leo Murphy dan juga sekarat masih bisa ditahan. Masih bisa untuk mendefend dari serangan-serangan Landak Esports atau Onyx Esports lebih tepatnya. Menuju ke arah bottom lane. Wave minion masih lumayan jauh. HP-nya juga lumayan sekarat dari Servit Lens. Masih bisa ditahan tapi tidak adanya Sally Boy untuk 50 detik ke depan. Ya, Onyx Esports mereka bermain lebih hati-hati perlahan tapi pasti tarik ulur. Sekarang mereka beralih ke arah bottom lane. 1 inhibitor terakhir Hardcard dikeluarkan untuk cewek berusaha untuk
untuk memaksimalkan potensi, mengamankan satu inhibitor terakhir milik Alter Ego dan Onyx. Mereka memilih untuk mundur, ternyata memaksakan kehendak tak bisa Greget sih. mereka lakukan. Alter Ego mengusir mundur pemain dari Onyx pula. Boy. Dimajin begitu saja painnya dan Pancingan. bahkan Butsia ke arah depan karena Nino. Win of Nature, flicker ke arah belakang. Sekarang dia tapi tidak berhasil untuk men-shutdown. Walaupun ada efek dari Windtalker. Mencoba untuk Tempest of Blade. Lihat knockback-nya terkena 1-2 dan bahkan suppress dilakukan Udil Winter Trajan. Import lagi pecah. Dapat ditampilkan tambahan dan bahkan Udil juga tumbang. Tersisa 2 orang. Leo Murphy dan juga Nino mencoba untuk menahan. Serangan-serangan dari Landak Esports mencoba untuk Terran Reigns. Tapi kita lihat 1 orang Dark saja yang Pulse. tumbang. Sally Boy coming back. Cewek sekarang. Oh my god. Masih bisa untuk ditahan tapi tersisa Nino sendirian. Nggak bisa. Dan tampaknya ini nggak bisa. Game 3 is real. Oh my god. 5 pemain Onyx Esports tarik ulur